Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian MIT tentang probabilitas dan statistika. Perkenalkan, nama saya Ananta Tisa Udrian, NIM S1 19019. Probabilitas adalah deskripsi numerik tentang seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau seberapa besar kemungkinan terjadinya sesuatu itu benar, dan probabilitas suatu peristiwa adalah angka antara 0 dan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat contoh soal tentang subtema, yaitu non-mutually event dan independent event untuk kedua materi ini. Yang pertama itu non-mutual event, yaitu non-mutual event adalah peristiwa tidak saling meniadakan. Artinya itu seperti join, dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tetapi tidak selalu bersama. Contoh soalnya seperti ini. Berapakah probabilitas munculnya mata dadu 2 dan 5 pada satu kali pelemparan mata dadu? Jawabannya itu P dalam kurung peluang 1 yaitu mata dadu 2 atau peluang 2 yaitu mata dadu 5 sama dengan peluang dalam kurung peluang 1 yaitu mata dadu 2 tambah P dalam kurung peluang 2 yaitu mata dadu 5. Mata dadu 2 dan 5 yaitu memiliki satu sisi, sedangkan dalam satu dadu itu memiliki 6 sisi yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian 2 itu mempunyai satu sisi dan 5 menjadi satu sisi, dan satu dadu itu mempunyai 6 sisi. Jadi itu dirumuskan menjadi 1/6. Berarti satu sisi per 6 sisi. Sama juga dengan peluang 2. Jadi itu 1/6 ditambah 1/6 sehingga menjadi 2/6, sehingga disimalkan menjadi 0,34. Jadi probabilitas munculnya dadu bermata 2 atau 5 di dalam sekali pelemparan dadu adalah 2/6 atau 0,34. Selanjutnya ada independent event atau peristiwa bebas. Apakah kejadian atau ketidak suatu peristiwa tidak dapat mempengaruhi peristiwa lain? Contohnya seperti soal ini. Berapakah probabilitas munculnya mata 5 beruntun pada 2 kali pelemparan mata dadu? Jawabannya yaitu peluang 1 peluang dalam kurung peluang 1 yaitu 5 dan peluang 2 itu tetap 5 karena dicari secara beruntun. Maka sama dengan peluang dalam kurung peluang 1 dikali peluang 2 yaitu P dalam kurung 5 dikali P dalam kurung 5. Kemudian dapat hasilkan 1/6. Karena 5 itu memiliki sisi 1 sedangkan dadu memiliki sisi 6, maka dijadikan 1/6. Sehingga dikalikan 1/6 akan menjadi 1/36, sehingga didesimalkan menjadi 0,028. Jadi probabilitas munculnya dadu bermata 5 beruntun di dalam 2 kali pelemparan dadu adalah 1/36 atau 0,028. Kemudian materi ketiga yaitu revising probability with Bayes theorem atau teorema Bayes. Contoh teorema Bayes. Teorema Bayes itu adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Contoh soalnya seperti dari 900 karyawan di suatu perusahaan diketahui 600 berkinerja baik dan 300 berkinerja tidak baik. Jika 36 berkinerja baik adalah telah mengikuti pelatihan dan 12 dari berkinerja tidak baik adalah telah mengikuti pelatihan, seorang karyawan akan dipilih secara random. Tentukanlah probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan. Sehingga penyelesaiannya kita mendapatkan tabel, yaitu berkinerja baik ikut pelatihan 36 orang, tidak ikut pelatihan 564 orang, sehingga dijumlahkan menjadi 600. Yang berkinerja tidak baik yaitu yang ikut pelatihan 12 orang dan yang tidak ikut pelatihan itu 280
orang sehingga dijumlahkan menjadi 300, sehingga jumlahnya ikut pelatihan 36 ditambah 12 48 dan tidak ikut pelatihan 564 ditambah 288 dijumlahkan menjadi 852, sehingga jumlahnya 48 ditambah 852 sama dengan 900. Kemudian kita kategorikan B1 itu sama dengan kejadian terpilih karyawan berkinerja baik, sedangkan B2 itu sama dengan kejadian terpilih karyawan kinerja tidak baik, sedangkan A itu sama dengan kejadian terpilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Sehingga kita mendapatkan rumus yaitu peluang A sama dengan peluang B1 P peluang B1 peluang dikali A atau B1 ditambah peluang dikali B2 dikali peluang A atau B2 sehingga diturunkan menjadi P peluang B1 sama dengan N dikali B1 atau N dikali S sama dengan 600 dibagi 900 sama dengan 2/3 sama dengan ketika disimulkan menjadi 0,67. Habis itu peluang B2 sama dengan N dikali B2 atau N dikali S sama dengan 300 dibagi 900 sama dengan 1/3 atau 1/3. Kemudian disimulkan menjadi 0,33. Kemudian peluang A atau B1 sama dengan 36 dibagi 600 sama dengan 6 dibagi 100 sama dengan 0,06. Kemudian peluang A atau B2 sama dengan 12 dibagi 300 sama dengan 2 dibagi 50 sama dengan 0,04. Jadi peluang A sama dengan peluang B1 dikali P peluang A atau B1 ditambah peluang dikali B2 dikali P peluang A atau B2 sama dengan 0,67 dikali 0,06 tambah 0,33 dikali 0,004 sama dengan 0,0402 ditambah 0,0132 sehingga hasilnya menjadi 0,0534. Itulah tadi hasil presentasi ujian MIT probabilitas dari 3 subtema. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.